Hai teman-teman, pada video ini kita akan membahas dua materi, yaitu materi yang pertama, aturan menghitung probabilitas, dan yang materi kedua tentang rata-rata, variansi, dan standar deviasi dari distribusi probabilitas diskret. Sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu aturan menghitung probabilitas. Secara umum, kejadian dari sebuah eksperimen dapat dihitung probabilitas berdasarkan dua aturan, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang pertama kita akan bahas aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan digunakan untuk probabilitas kejadian A atau B, atau keduanya A dan B terjadi. Menurut jenis kejadiannya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kejadian saling meniadakan atau mutually eksklusif dan kejadian tidak saling meniadakan. Yang pertama, kejadian saling meniadakan adalah kejadian di mana jika sebuah kejadian terjadi, maka kejadian yang kedua adalah kejadian yang saling meniadakan. Jika A telah terjadi, maka kejadian B tidak akan terjadi. Kejadian saling meniadakan memiliki rumus, yaitu P A union B, atau biasa disebut PA atau B sama dengan PA tambah PB. Contoh soal, dua dadu dilempar, peluang munculnya mata dadu jumlahnya 10 atau 11 adalah jawaban yang dadu 1 tambah dadu 2 sama dengan 10. Kita akan mencari mata dadu yang jika dijumlahkan sama dengan 10, yaitu 46, 55, dan 64. Selanjutnya, dadu 1 tambah dadu 2 sama dengan 11. Kita akan cari mata dadu yang jika dijumlahkan sama dengan 11, yaitu 56 dan 65. PA merupakan peluang munculnya mata dadu jumlahnya 10, yaitu ada 3. Kemudian, ruang sampel dari dua dadu, yaitu 36. Sehingga, PA sama dengan 3/36. Untuk PB, yang jumlahnya 11, yaitu ada 2. Sehingga, PB sama dengan 2/36. PA union B sama dengan 3/36 tambah 2/36 sama dengan 5/36. Selanjutnya yang kedua, kejadian tidak saling meniadakan adalah di mana sebuah kejadian terjadi, kejadian kedua juga terjadi. Hal ini mencakup bahwa kejadian satu dengan lainnya terjadi dan tidak saling meniadakan. Kejadian tidak saling meniadakan memiliki rumus, yaitu PA union B sama dengan PA tambah PB kurang PA irisan B. Contoh soal, pada penarikan satu kartu dari satu set kartu bridge, peluang akan terambil kartu as atau kartu berlian adalah jawaban P as sama dengan 4/52. P berlian sama dengan 13/52. Ada sebuah kartu as dan berlian sama dengan P as irisan berlian sama dengan 1/52. PA union B sama dengan 4/52 tambah 13/52 kurang 1/52 sama dengan 16/52. Kita masuk pada aturan perkalian. Di dalam aturan perkalian ada dua jenis peristiwa, yaitu peristiwa tak bebas atau dependent event dan peristiwa bebas atau independent event. Kita bahas yang pertama, peristiwa tidak bebas. Peristiwa tidak bebas atau bersyarat adalah dua peristiwa dikatakan bersyarat apabila suatu kejadian atau ketidakjadian suatu peristiwa
akan berpengaruh terhadap peristiwa lainnya, seperti 2 buah kartu ditarik dari set kartu bridge dan tarikan kedua tanpa memasukkan kembali kartu pertama, maka probabilitas kartu kedua tergantung pada kartu pertama yang ditarik. Peristiwa tidak bebas memiliki rumus yaitu PA syarat B sama dengan PA irisan B per PB. Contoh soal, 2 buah dadu dilempar undi bersama, tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Jawaban P A irisan B sama dengan peluang jumlah mata dadu lebih dari 9, yaitu 5,5 dan 5,6. Ada 2, sehingga menjadi 2/36. Untuk PB, peluang dadu pertama 5, yaitu 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, dan 5,6. Ada 6, sehingga menjadi 6/36. PA syarat B sama dengan 2/36 per 6/36 sama dengan 2/6. Yang kedua, peristiwa bebas. Peristiwa bebas adalah kejadian atau ketidakjadian suatu peristiwa tidak mempengaruhi peristiwa lain. Seperti sebuah koin dilambungkan 2 kali, maka peluang keluarnya H pada lemparan pertama dan pada lemparan kedua saling bebas atau tidak saling mempengaruhi. Rumus dari peristiwa bebas yaitu PA irisan B sama dengan PA kali PB. Contoh soal, pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, peluang munculnya gambar pada koin dan mata dadu ganjil pada dadu adalah, jawaban, PA merupakan peluang muncul gambar pada koin, yaitu 1/2. Untuk PB merupakan peluang muncul mata dadu ganjil pada dadu, yaitu 3/6 sama dengan 1/2. Jadi, PA irisan B sama dengan 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu rata-rata, variansi, dan standar deviasi dari distribusi probabilitas diskret. Rata-rata merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mewakili letak pemusatan distribusi probabilitas. Rata-rata distribusi probabilitas disebut juga dengan nilai perkiraan. Varians biasanya diajarkan pada ilmu statistik untuk mengukur tingkat kesamaan atau kedekatan dalam suatu kelompok. Varians adalah nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Deviasi standar sering disebut dengan simpangan baku, yaitu suatu ukuran yang menggambarkan tingkat penyebaran data dari nilai rata-rata. Varians dan standar deviasi memiliki fungsi. Pada umumnya dipakai oleh para ahli statistik atau orang yang terjun dalam dunia statistik untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil mewakili seluruh populasi. Dalam mencari data yang tepat untuk sebuah populasi sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, untuk mempermudah mencarinya, maka dipilih sampel data yang mewakili seluruh populasi. Berikut adalah rumus-rumus untuk menghitung data tunggal. Yang pertama, varians. S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 per N. Yang kedua, standar deviasi. S sama dengan akar sigma dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 per N. Yang ketiga, rata-rata. X bar sama dengan sigma XI per N. Berikut ini adalah contoh soal dari data tunggal. Di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memilih tinggi 150, 167,
175, 157, 165, 153, 177, dan 160. Berikut ini pembahasannya. Yang pertama, menghitung nilai rata-rata dari nilai data yang ada. X bar sama dengan 150 tambah 157 tambah 175 tambah 157 tambah 165 tambah 153 tambah 177 tambah 160 per 8 sama dengan 1304 per 8 sama dengan 163. Berikut yang kedua, menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata. Sigma dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 sama dengan 150 kurang 163 pangkat 2 tambah 167 kurang 163 pangkat 2 dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat. Berikut yang ketiga, simpangan setiap nilai data kita kuadratkan lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Nilai yang dihasilkan disebut varians. Penyelesaiannya teman-teman bisa lihat. Jadi nilai varians data tersebut adalah 87,75. Kemudian akar kuadratkan nilai varian tersebut. Teman-teman bisa lihat cara penyelesaiannya. Jadi standar deviasi yang didapat sebesar 9,3675. Berikut ini adalah rumus-rumus dalam menghitung data kelompok. Yang pertama, varians S kuadrat sama dengan sigma Fi dalam kurung Xi kurang X bar pangkat 2 per N. Yang kedua, standar deviasi S sama dengan akar sigma Fi dalam kurung Xi kurang X bar pangkat 2 per N. Yang ketiga, rata-rata. X bar sama dengan sigma Fi Xi per sigma Fi. Berikut ini ada contoh soal. Tentukan rata-rata, varians, dan standar deviasi dari tabel berikut. Teman-teman bisa lihat tabel yang ada. Berikut ini pembahasannya. Yang pertama, tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya, hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikali frekuensi. Nilai 63-67, frekuensinya 2, Xi atau nilai tengah yaitu 65, dikali frekuensi 2 sama dengan 130. Dan seterusnya, teman-teman bisa lihat di tabel. Yang kedua, hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. X bar sama dengan 130 tambah 210 tambah 450 tambah 320 tambah 340 tambah 90 per 20 sama dengan 1540 per 20 sama dengan 77. Yang ketiga, hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata data. Teman-teman bisa melihat tabel di bawah. Yang keempat, jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data. S kuadrat sama dengan 920 bahagi 20 sama dengan 46. Jadi varians kelompok tersebut adalah 46. Jadi, standar deviasi kelompok tersebut sebesar 46.